Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azim dengan NPM 2407051014. Di sini saya akan membuat video langkah-langkah untuk melakukan stabilizer video di Adobe Premiere. Pertama, kita buka dulu Adobe-nya. Nah, setelah itu kita new project. Kita beri nama aja tugas 2. Kita pakai simple media dulu saja. Ya sudah, kita akan coba menggunakan video kita sendiri. Kita drag videonya, taruh sini saja. Ini hapus saja. Nah, jika sudah, kita ke efek untuk menambahkan stabilizernya. Kita cari warp. Nah, ini yang warp stabilizer. Lalu kita drag aja, kita tambahkan di video ini. Di sequence kita sedang menganalisis. Nah, ini jika sudah gini sudah terpasang stabilizernya. Nah, kita lihat perbedaannya, yang sudah di stabilizer tuh lebih halus dia. Tapi sedangkan di footage-nya dia masih bergerak patah-patah. Itu perbandingannya. Yang ini lebih halus. Nah, tapi di stabilizer ini banyak fungsi-fungsi dari pengaturan warp stabilizer ini. Kita bisa ke efek control, terus kita ke ini warp stabilizer. Nah, di warp stabilizer ini banyak fungsi-fungsinya seperti tombol analyze ini. Tombol analyze ini itu untuk mulai proses analisis kepada footage kita yang dipilih. Nah, dia itu akan memeriksa gerakan di footage untuk tahu nih caranya dalam melakukan stabilisasi gitu. Makanya tadi pas cuman cukup di drag aja kita langsung otomatis nganalisis. Lalu di stabilization ini ada result. Result ini itu ada smooth motion sama no motion. Nah, smooth motion ini itu untuk mempertahankan sebagian gerakan asli kamera, tetapi membuatnya lebih halus. Jadi kayak masih ada kayak nggak terlalu stabil tapi jadi lebih halus. Nah, kalau no motion ini dia itu ngehilangin semua gerakan kamera, ngebuat footage ini seolah-olah kayak diambil dengan kamera yang sepenuhnya stabil tanpa gerakan gitu. Jadi kalau misalkan ini kita coba no motion aja nih, dia bakal bener-bener tuh sestabil itu. Tapi dia tuh, tapi yang agak nge-lag gitu. Nah, lalu di sini ada smoothness ini kalau misalkan kita smoothness ini itu kayak untuk nentuin lah berapa halusnya stabilisasi yang pengen kita terapin gitu. Di antara 50 nih kita aturnya tuh sampai 100-an tuh. Ntar dia bakal ngatur gitu. Jadi nggak perlu no motion, pakai smooth motionnya terus kita atur aja semua ness-nya. Tuh, biar lebih bagusan pakai smooth motion terus smoothness-nya diatur lah. Nah, terus kita ada method. Nah, method ini itu ada banyak nih, ada 4. Yang dimana pertama itu ada sub space warp. Nah, ini tuh untuk metode yang paling fleksibel dan canggih untuk memperbaiki distorsi pada footage dengan mendistorsi berbagai bagian footage secara independen. Terus ada position scale sama rotation.
Itu tuh buat koreksi dasar dengan mempertimbangkan posisi, skala, dan rotasi footage untuk distabilisasi. Terus ada position, nah itu untuk ngubah posisi footage untuk stabil, hanya buat ngubah posisi doang sih. Nah, terus ada perspektif. Nah, perspektif ini tuh mengubah perspektif footage untuk stabilisasi. Contohnya untuk footage dengan perubahan perspektif. Nah, terus ada preference scale. Nah, ini nih kalau dicentang, Adobe ini bakal mempertahankan skala asli footage. Kalau nggak dicentang, ya Adobe Premiere itu mungkin ngubah skala footage untuk memberikan hasil stabilisasi yang baik. Terus ada bawah ini ada framing. Nah, framingnya itu ada 4 nih. Pertama ada stabilize only. Nah, ini tuh cuman buat ngelakuin stabilisasi tanpa crop yang mungkin menghasilkan border hitam di sekeliling footage. Nah, terus ada stabilize crop. Nah, itu menstabilkan dan melakukan cropping untuk menghilangkan border hitam. Lalu ada stabilize crop auto scale. Nah, itu tuh menstabilkan melakukan cropping dan menambahkan skala secara otomatis untuk menghilangkan border hitam dan memenuhi frame. Nah, terus ada stabilize synthesize edge. Nah, itu tuh untuk menstabilkan footage dan mengisi border hitam dengan menambahkan data dari footage lain. Nah, lalu ada auto scale nih. Auto scale itu untuk menampilkan persentase scaling otomatis yang diterapkan oleh Premiere untuk menghilangkan border hitam secara cropping. Terus ada addition scale. Nah, addition scale itu untuk mengontrol skala tambahan footage secara manual, memungkinkan pengguna untuk mengatur tingkat scaling sesuai kebutuhan setelah proses stabilisasi. Nah, kurang lebih penggunaan stabilizer video di Adobe itu kurang lebih segitu. Yang ada banyak tadi fungsi-fungsi tombol di efek kontrolnya. Baik, segitu saja penjelasan dan langkah-langkah yang bisa saya berikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.